Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Di sini kita akan mempelajari mengenai inti atom dan radioaktivitas. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu atom? Saya Ibu. Ya, silakan. Izin menjawab Ibu, atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jawaban yang sempurna. Jadi di sini ada gambar atom. Nah, atom ini merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang hidup atau tidak hidup. Dan inti atomnya ini terdiri atas proton dan juga neutron yang jaraknya saling berdekatan. Nah, untuk proton yaitu partikel penyusun yang bermuatan listrik positif, dan untuk neutron itu netral atau tidak bermuatan. Dan inti atom ini dinamakan dengan nukleon. Nah, di sini apakah ada yang tahu mengenai teori-teori tersebut? Saya tahu Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada teori atom Dalton, atom Rutherford, atom Thomson, dan atom Bohr. Nah, bagus sekali. Tapi ada satu yang kurang, yaitu atom Democritus. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas satu persatu teori atom. Baik, yang pertama yaitu teori atom Democritus. Atom Democritus ini berasal dari kata atmos dalam bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua yaitu teori atom Dalton. John Dalton, seorang ahli kimia yang mendukung pemikiran Democritus dengan melakukan eksperimen kimia yang menghasilkan beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu 1. Tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, tiap unsur yang tersusun dari atom-atom yang sama tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Yang ketiga yaitu teori atom Thomson. Nah, di sini apakah ada yang mengerti dari apa itu atom Thomson? Untuk Nabila? Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin menjawab. Jadi Thomson itu mengubah pandangan tentang atom dengan ditemukannya muatan negatif pada atom yang disebut dengan elektron. Ya, bagus. Nah, jadi teori atom Thomson itu sendiri yaitu mengubah pandangan tentang atom yang ditentukan muatan negatif pada atom yang disebut dengan elektron. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford itu dikemukakan oleh Edward Rutherford, berhasil memecahkan kelemahan teori atom Thomson dengan melakukan eksperimen menggunakan bekas partikel alfa yang ditembakkan ke lempengan tipis emas. Menurut Rutherford, partikel alfa dihamburkan kembali oleh inti atom yang merupakan muatan positif sejenis dengan muatan yang ditembakkan oleh partikel alfa. Ibu akan melanjutkan untuk teori atom Bohr, yaitu menyempurnakan kelemahan teori dari atom yang tadi, yaitu teori atom Rutherford, dengan mengajukan postulat sebagai berikut. Untuk yang pertama, elektron mengelilingi inti hanya lintasan lingkaran tertentu. Untuk yang kedua, elektron memiliki energi tertentu pada setiap orbit. Untuk yang ketiga, elektron dapat berpindah ke lintasan yang energi lebih disertai pelepasan energi foton. Setelah penjelasan teori atom tadi, selanjutnya kita akan melihat model-model tersebut pada ilustrasi hologram berikut. Pada ilustrasi hologram berikut, kita dapat menampilkan adanya teori-teori atom atau model-model atom yang ada pada layar tersebut. Baik, jika sudah jelas, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 1 ini
secara berkelompok. Lalu nanti presentasikan hasil di depan kelas. Dan jangan lupa mengerjakan tugas mandiri yang akan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Baik, Ibu. A few moments later. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini mengenai teori atom telah selesai. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai lambang atom. Jadi atom ini bisa dilambangkan dengan X, A, dan Z. Dengan keterangan Z ini merupakan nomor atom. Kemudian A ini merupakan nomor massa. Dari lambang atom ini ada juga istilah-istilah yang perlu kita ketahui mengenai atom. Yang pertama ada isotop. Isotop ini inti-inti atom yang memiliki nomor atom sama. Sementara isoton merupakan inti-inti atom yang memiliki jumlah neutronnya sama. Sedangkan yang terakhir yaitu isobar yang memiliki inti dengan nomor massa yang sama. Lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai energi ikat inti. Energi ikat inti merupakan besar energi yang mampu mengikat neutron dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak pada elektrostatis. Nah, energi ini berasal dari adanya perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa neutron. Nah, perbedaan massa itu disebut dengan massa yang hilang atau defect massa. Nah, selanjutnya kita akan melihat ilustrasi mengenai bentuk-bentuk elektron melalui ruler ini. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasi mengenai bentuk-bentuk elektron yang digambarkan pada hologram ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai radioaktivitas. Jadi, radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil menjadi inti-inti yang lebih stabil. Radioaktivitas ini terdapat beberapa unsur yang memiliki isotop yang bersifat radioaktif. Nah, sehingga unsur-unsur ini disebut sebagai unsur radioisotop. Radioisotop alamiah dapat ditemukan di alam
dan bisa diproduksi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya anak-anak, radioaktivitas ini memiliki beberapa manfaat di beberapa bidang, contohnya pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini dapat digunakan sebagai alat pacu jantung, lalu dapat digunakan sebagai alat mendeteksi kerusakan jantung, dan alat untuk mendeteksi kanker tiroid. Nah, selanjutnya pada bidang biologis, untuk bidang biologis ini dapat digunakan untuk mempelajari keseimbangan dinamis, lalu mempelajari reaksi pergeseran, lalu untuk mempelajari mekanisme efek fotosintesis. Untuk manfaat berikutnya, jangan lupa dicatat ya anak-anak pada bidang pertanian. Untuk bidang pertanian ini dapat kita manfaatkan untuk pemberantas hama, kemudian untuk pemulihan tanaman, kemudian juga dapat digunakan sebagai penyimpanan makanan sehingga tidak akan bertumbuh tunas pada suatu tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya itu dapat digunakan pada bidang industri. Untuk bidang industri ini dapat kita gunakan untuk pemeriksa tanpa merusak. Contohnya seperti saat kita memeriksa cacat, lalu untuk mengontrol ketebalan bahan dan digunakan sebagai pengawet bahan makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai waktu paru. Nah, waktu paru ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai estimasi. Nah, waktu paru ini berasal dari aktivitas radiasi yang semakin melemah seperti ilustrasi grafik. Nah, sehingga pada kondisi tertentu akan mencapai nilai setengahnya. Nah, dari penjelasan ini apakah ada yang menanyakan anak-anak? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. untuk cara menentukan waktu paru zat radioaktif itu bagaimana ya? Nah, bagus sekali pertanyaannya, Naziro. Nah, jadi waktu paru ini dapat kita tentukan dengan rumus T sama dengan 0,693 per lambda. Nah, yang mana T ini merupakan waktu paru, lalu untuk lambda ini merupakan konstanta. Nah, bagaimana tadi yang bertanya, Aziro? Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Nah, baik, jika kalian sudah memahami tentang materi yang dijelaskan tadi, di sini Ibu mempunyai LKS yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, LKS ini kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Jika sudah, berharap kalian dapat mempresentasikan hasil kalian di depan kelas. Baik, Ibu. A few moments later. Nah, anak-anak, selama 2 kali pertemuan ini kan kita sudah mempelajari materi tentang dari atom, inti atom, lalu radioaktivitas. Selanjutnya Ibu harap kalian di rumah mempelajari materi-materi yang telah Ibu berikan, dan pertemuan depan Ibu akan mengadakan ulangan harian. Nah, anak-anak, untuk mempermudah kalian belajar untuk ulangan minggu depan, Ibu akan membagikan website habis ini, yang mana dalam website tersebut berisikan materi-materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sudah bisa kita akhiri sampai di sini ya. Mungkin sebelum kita keluar dari kelas, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.